Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, masih berdiri kita bersama-sama membaca hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Seperti biasa saya mengajak saudara-saudara untuk membacanya, kita membacanya berbalasan. Saya akan memulai baca 2 ayat pertama, ayat 1 dan ayat 2. Sesudah itu jemaat membaca ayat ganjil 3 dan kita akan berbalasan. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2 dan saudara bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing. Saya akan memulai dengan membacakan 2 ayat pertama. Saudara-saudara, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan berzina. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Saudara-saudara, semikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat sambut dengan nyanyian segala puji namanya. Jemaat disilakan duduk. Ayat 2 dinyanyikan semua perempuan. Semuanya. Puji namanya, puji
ketiga semua laki-laki. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan baik dalam perkataan dan pikiran dalam minggu yang telah kita lalui. Dalam suasana doa kita nyanyikan nyanyian Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara mari berdoa. Jemaat yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat sambut berita anugerah dengan nyanyian Ku berikan bagimu tubuhku, darahku. Ku berikan bagimu
dinyanyikan semua yang berumur 50 tahun ke bawah. Ayat 3 dinyanyikan yang 50 tahun kan. Jangan sembunyi-sembunyi. Ku sudah disesatkan di siksaan supaya hilanglah dosamu yang kecil. Kupikul salib bagimu, apakah balasmu? Kupikul salib bagimu, apakah balasmu? Ayat 4 semuanya. Dan dari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dalam suasana doa kita akan nyanyikan nyanyian Yesus lihat umatmu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Yesus lihat umatmu yang mendambakan
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan dalam ibadah minggu ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9 pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara dan saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Firman Tuhan tertulis demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, sidang jemaat Tuhan, ketika saya membaca kisah mujizat Yesus menyembuhkan, membuka mata orang buta dalam pembacaan kita dengan cara meludah ini, saya ingat ada satu lagu sekolah minggu. Kalau saudara-saudara tidak tahu lagunya ini, berarti ketahuan saudara-saudara bolos waktu sekolah minggu. Lagunya begini. Ku pejam mata ini. Oh bukan. Tidak ada lagu sekolah minggu begitu. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari, minta kasihan. Terus? Yang guru sekolah minggu diam dulu, kita mau cek ini di sekolah minggu suka bolos ini. Oke, ulang 1, 2, 3. Sudah. Hentikan. Maaf, saya harus hentikan karena suara saudara-saudara mengganggu. Nah, saudara-saudara, ini salah satu kisah dari mujizat, dari 7 mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebagaimana yang dicatat dalam kitab Injil Yohanes. Dan yang terakhir nanti, saudara ingat itu kisah Lazarus dibangkitkan. Saya tidak tahu sudah berapa sering saudara-saudara mendengarkan cerita ini, tetapi sekali lagi, setiap kali kita membaca teks Alkitab, selalu saja Tuhan kasih tunjuk sesuatu yang baru kepada kita. Dan itu luar biasanya firman Tuhan. Kalau tidak seperti itu, satu kali kita baca, sudah, Alkitab kita hilang. Karena itu kita akan belajar saudara-saudara, menemukan mengapa peristiwa ini penting. Sampai Yohanes mencatat dan menaruhnya di sini, dan apa pelajarannya bagi kita. Nah, mari saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan orang buta ini. Ada 2 hal yang penting untuk kita perhatikan
ketika disampaikan dalam pembacaan kita bahwa orang buta ini buta sejak lahir. Artinya dia buta bukan karena penyakit, jadi waktu dia lahir matanya bisa melihat, tapi kemudian ada penyakit kemudian dia buta. Atau dia buta bukan karena kecelakaan yang mengakibatkan dia buta. Ini bukan buta sementara, buta yang terjadi karena penyakit atau karena kecelakaan. Alkitab mengatakan dia buta sejak lahir. Artinya sejak dia keluar dari kandungan mamanya tidak ada matanya, kan begitu? Ini yang orang kita suka bilang, manakah matamu? Itu dia. Jadi sejak lahir orang ini tidak ada matanya, saudara-saudara. Atau kemudian kita bilang mungkin Tuhan waktu pembagian mata mungkin dia terlambat datang, atau mungkin seperti itu. Pokoknya orang ini lahir tidak ada matanya, saudara-saudara. Bukan tidak berfungsi, kan beda. Berfungsi ada, tapi tidak dapat melihat. Atau dia kabur dan seterusnya. Tetapi dikatakan di sini dia buta sejak lahir, artinya dia tidak punya mata. Kedua, saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-18 sampai 23, jadi kita harus membaca sebenarnya semua ayat ini untuk mengerti arti teks ini, kisah ini. Dikisahkan di sana dalam ayat 18 sampai 23, orang buta ini masih punya orang tua. Jadi dia masih punya orang tua dan dia mengemis. Ini mungkin informasi yang kecil saja, tidak terlalu penting, tetapi bagi tradisi Yahudi, saudara-saudara, informasi ini berisi informasi yang memilukan, menyedihkan tentang orang ini. Apa itu? Dalam budaya Yahudi, saudara-saudara, seorang anak yang lahir dengan disabilitas seperti ini, dengan cacat, dengan tidak bisa melihat seperti ini, itu dianggap sebagai hukuman ilahi. Makanya murid-muridnya tanya, siapa yang berdosa? Karena pola orang berpikir pada waktu itu, disabilitas, cacat, itu berkaitan dengan dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika orang tua melahirkan anak, orang tua Yahudi melahirkan anak yang cacat, maka mereka diberi hak pada umur 13 tahun anak itu, orang tua yang anak-anaknya disabilitas berhak untuk mencabut warisan mereka dari anak itu. Artinya mereka berhak untuk tidak menganggap orang itu anak. Saudara bisa bayangkan, dalam umur 13 tahun itu umur kedewasaan seseorang dalam tradisi Yahudi. Orang tua mereka diizinkan untuk mencabut warisan mereka terhadap anak itu. Itu berarti dia dikeluarkan dari rumah. Dia tidak diakui di dalam rumah. Dia bukan anakku, orang tuanya bisa bilang begitu. Dan kemudian yang kedua tadi, karena disabilitasnya itu dianggap sebagai hukuman Allah, dosa, maka di masyarakat dia pun disingkirkan, diasingkan. Dia ditolak di tengah masyarakat. Bayangkan saudara-saudara, seorang anak mulai umur 13 tahun dengan cacat, dengan disabilitas yang dengan tidak bisa melihat sama sekali, pada saat itu ditinggalkan oleh orang-orang yang mestinya memegang tangannya, menunjukkan tempat, membawanya pergi. Tetapi pada waktu itu saudara-saudara, anak-anak seperti itu dikeluarkan dari dalam rumah, dikeluarkan dari orang-orang yang mereka kasihi. Dan itu sebabnya kita menemukan dia ada di pinggir jalan mengemis. Karena dia tidak punya sandaran hidup lagi. Orang tuanya menolaknya. Masyarakat mengasingkan dia. Jadi saudara-saudara, dia bukan hanya buta, dia juga seorang yang dibuang karena cacat yang dianggap sebagai akibat dari dosa. Itu yang kita, rupanya saudara-saudara, penilaian negatif ini yang ada pada murid bahwa ini berhubungan dengan dosa melekat dengan luar biasa pada orang buta ini. Nah sekarang mari kita perhatikan saudara-saudara,
Apa yang Yesus katakan menjawab pertanyaan para murid? Bukan. Bukan orang tuanya. Bukan dia sendiri yang berbuat dosa. Tapi perhatikan saudara-saudara kata Yesus yang indah. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Saya tidak tahu orang ini berumur berapa saudara-saudara. Dia mengemis di pinggir jalan. Orang tuanya membuang dia. Orang tuanya tidak menganggap dia. Tetapi hari itu Yesus bilang, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara menemukan sebuah kebenaran yang indah di sini. Kita orang tua, bagaimanapun Anda bilang anak-anak kita, Allah belum selesai dengan mereka. Apapun yang saudara-saudara bilang tentang anak-anak saudara-saudara, sehingga saudara-saudara merasa berhak untuk menghina, katakanlah begitu, membanding-bandingkannya dengan anak-anak yang lain. Dengarkan kebenaran ini. Tuhan Yesus belum selesai. Saudara juga bisa memeriksa kekurangan-kekurangan, cacat-cacat saudara-saudara yang membuat saudara-saudara tersingkir, malu dan seterusnya. Ingat kebenaran ini. Yesus belum selesai bekerja bagi saudara-saudara. Itu kebenaran pertama. Mari sekarang kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Meludah saudara-saudara sampai kapanpun ini tindakan menghina. Tidak pada zaman Yesus. Zaman ini saja. Coba saudara-saudara. Coba ada yang meludah di depan saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan orang meludah? Saudara bisa bayangkan bagaimana bunyinya? Coba saudara-saudara bunyikan. Coba saudara-saudara bunyikan meludah. Untuk itu saja saudara-saudara tidak mau lakukan. Kenapa? Karena itu tanda penghinaan yang luar biasa. Orang ini buta, tetapi telinganya tidak tuli. Dia dengar orang yang meludahi dia. Karena ingat saudara-saudara, dia dibuang dari masyarakat. Saudara bisa bayangkan, tiap hari dia mendengarkan orang yang menghindari dia, meludahi. Tetapi hari itu dia mendengarkan suara orang meludah lain. Yesus juga meludah. Yesus juga melakukan sesuatu yang mungkin pertama kali dia dengar, ini menghina saya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia sudah biasa dengan penghinaan itu. Tetapi hari itu dia mendengarkan ada seseorang yang meludah, tetapi sesudah itu matanya terbuka. Itu diceritakan dalam pembacaan kita. Yesus meludah. Dia menggunakan cara yang menghina itu. Tetapi dia mengubah cara itu untuk sebuah tujuan yang luar biasa bagi orang buta itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia meludah ke tanah. Dia ambil ludahnya itu. Dia aduk-aduk dengan tanah. Dan kemudian dia taruh di mata orang itu. Apakah Yesus sedang pamer? Repot-repotnya, kotornya begitu, langsung pisah saja, kan begitu mungkin kita bilang begitu. Kenapa Yesus tidak langsung bilang? Saudara-saudara, sebelumnya di dalam pasal 8, ini kisah dimulai dengan penolakan orang-orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi yang menolak kemesiasan Yesus. Saudara perhatikan pada ayat terakhir dalam pasal 8, di situ Yesus mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi dengan kata itu Yesus sedang menyamakan dirinya, menyebut dirinya sebagai Tuhan Allah. Itu sebabnya kemudian dikatakan di dalam ayat itu, pasal 8 terakhir, mereka berusaha melempar Yesus dan kemudian Yesus pergi.
Oleh karena itu dalam peristiwa inilah Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Mesias. Dia membuktikan apa yang dia katakan tadi. Sebelum Abraham aku sudah ada. Inilah yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa artinya ketika Yesus meludah, mengoles ludahnya itu di tanah dan mencampur ludahnya. Saudara-saudara, ini sama dengan peristiwa ketika Allah menciptakan manusia. Kejadian pasal 2, saudara bisa buka. Kejadian pasal 2 ayat 6. Belum ada semak apapun di bumi, ayat 5. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada manusia yang mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia. Kalau di Alkitab terjemahan 1 yang ada pada tangan saudara-saudara itu lebih kuat. Dikatakan di sana ayat 6, ketika itulah. Jadi ada kabut membasahi tanah. Bukankah seperti itu ludah, saudara-saudara? Ludah itu kan bukan semuanya air. Ludah itu kan campuran air dan udara. Makanya ada sedikit air, kan begitu. Makanya dia bisa terlempar sampai 1 kilometer karena dia didorong oleh udara, kan begitu. Jadi dengan tindakan ini saudara-saudara, ini bukan sebuah tindakan kebetulan. Ini bukan sebuah tindakan pamer kekuasaan, bukan. Ini sebuah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan, saya sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 1, saudara bisa buka. Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu disebut pertama di dalam ayatnya yang ketiga. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Jadi saudara-saudara, sampai di sini kita sedang diperlihatkan bukti kekuasaan Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah Allah itu. Dia adalah Allah yang menciptakan. Itu sebabnya dia berkuasa menciptakan mata bagi orang buta itu. Dia tidak butuh sembuh, saudara-saudara. Kenapa? Karena buta itu bukan penyakit, kan begitu? Kalau itu penyakit, dia waktu lahir ada matanya, kemudian dia buta karena penyakit, yang dia butuh penyembuhan. Tetapi karena memang dia lahir tidak ada matanya, yang maka dibutuhkan ialah penciptaan, mujizat. Nah mungkin saudara-saudara bilang lah, sekarang orang tidak butuh mujizat. Sekarang orang, dokter-dokter bisa bikin mata, bisa, apa istilahnya itu? Itu biasa sering terjadi kalau ada orang sakit dan kemudian dokter mengatakan waktunya tidak ini, biasa mereka donor mata. Apakah tindakan Yesus ini sesuatu yang coba kalau terjadi sekarang itu enggak perlu Yesus donor mata saya, enggak. Saya percaya begini saudara-saudara. Yesus sedang memberikan kuasanya itu kepada banyak orang yang kita sebut orang-orang berkarunia, supaya mereka melalui mereka pekerjaan Allah dinyatakan. Itu sebabnya kita dapat percaya, kita dapat bilang dengan tegas bahwa melalui para medis, melalui para dokter, Yesus sedang bekerja. Jadi kalau cuma flu saja, batuk-batuk saja, jangan bilang, oh saya tidak mau berobat, saya butuh mujizat. Masa batuk-batuk saja butuh mujizat? Tuhan Yesus bilang, itu sana banyak dokter, ada perawat, ke sana saja. Kan begitu. Mujizat itu kalau dokter semua sudah tidak bisa, baru bicara mujizat. Ini belum apa-apa, bicara mujizat. Ada yang demam tinggi, disuruh pergi berobat cepat sama dokter. Tidak, saya bergantung pada mujizat Tuhan. Tunggu Mi. Kemudian Bapak Ibu perhatikan. Respon orang ini terhadap mujizat itu apa?
dia harus pergi membasuh dirinya. Mujizat itu harus diikuti dengan tindakannya untuk membasuh dirinya. Mandi. Apa yang dilakukan orang ini? Dia pergi membasuh dirinya. Ini tanda kepercayaannya dengan apa yang dia dengar. Dia percaya dengan apa yang Tuhan Yesus buat. Dan kemudian berdasarkan itu dia kemudian bersaksi, saya orang itu. Jadi mujizat seperti yang saya sering katakan saudara-saudara, mujizat selalu dimaksudkan supaya kita dipakai Allah untuk bercerita tentang hubungan kita dan tentang apa yang Tuhan buat. Mujizat tidak pernah dimaksudkan hanya untuk sekedar menjawab keinginan kita, kebutuhan kita. Mungkin sekarang saudara bertanya, saudara bisa menyebut, apa yang saudara bisa katakan mujizat yang saudara-saudara terima dari Tuhan? Oh, puji Tuhan, dia sembuhkan saya dari penyakit. Sekarang apa yang saudara-saudara lakukan untuk mensyukuri, memberitakan mujizat itu? Apa saudara-saudara tetap hidup di dalam kegelapan? Kan gitu. Atau saudara-saudara membasuh? Dalam Biston kemarin di Rayon 2, di Lansia dan juga di Perki, saya membahas dari Ibrani pasal 13 tentang janji. Dan saya katakan, janji yang kita peroleh, kita dengar di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Aku menyertai, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu ada syaratnya. Untuk memperoleh janji itu ada syaratnya. Syaratnya ialah bahwa kita mesti hidup sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena janji itu hanya diberikan kepada mereka yang hidup sebagai anak-anak Allah. Janji itu tidak diberikan kepada semua orang. Orang ini, orang buta ini, dia belum kenal Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bikin mujizat. Yesus tidak tanya, mau enggak? Enggak beri. Tapi sesudah dia disembuhkan, dia harus pergi ke kolam Siloam. Dia harus pergi ke kolam Siloam. Dia harus membasuh dirinya. Jadi saudara-saudara, Yesus sedang mengajarkan kepada kita respon kita terhadap mujizat keselamatan. Kita tidak meragukan lagi bahwa Yesus adalah Allah itu. Dan nanti tanggal minggu depan kita akan bersama-sama menyaksikan satu keluarga mengaku iman mereka kepada Yesus sesudah menyaksikan pekerjaan-pekerjaan. Itu yang pertama, dia membasuh dirinya. Dia memastikan bahwa dia tidak lagi hidup di dalam dosa, di dalam kegelapan. Saya itu, katanya. Dan kalau saudara baca selanjutnya, saudara akan, ini bagian mujizat yang paling detail diceritakan. Kemudian ada percakapan, tetangganya yang mempertanyakan, ada orang-orang Farisi yang interogasi dia, ada juga orang tuanya seperti yang saya katakan tadi. Dan dari semua perdebatan tentang penyakitnya ini dan kesembuhannya, saudara-saudara, perhatikan perkataan yang terus diulang-ulang oleh orang buta ini. Dia mengatakan begini, satu hal yang saya tahu, saya tadinya buta, sekarang saya melihat. Itu dia ulang-ulang berapa kali, saudara bisa periksa nanti. Dan saya yakin dari lagu ini, dari kalimat inilah kemudian muncul lagu itu. Saudara tahu lagunya? Apa lagunya? Dulu saya buta, tetapi sekarang saya melihat. Saudara tahu pada lagu dalam Kidung Jumat? Halo, jawab kasihan. Anak-anak muda, kalau lagu statue cepat sekali. Ajaib benar, dia bisa menyanyi deh. Anugerah pembaru hidup. Sudah bisa terganggu lagi. Jadi saudara-saudara, dari orang buta ini kita belajar menyaksikan kuasa Yesus. Dia ajaib.
Dia dahsyat karena dia adalah Allah. Dan sekarang kita mesti meresponnya. Dia telah membawa kita ke dalam terangnya. Dia sudah membuka mata kita. Sekarang kita mesti hidup sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang. Saya mengingatkan lagi kita semua, saudara-saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi. Allah belum selesai dengan anak-anak kita. Bahkan saudara-saudara, ketika saudara merasa saudara ditolak, saudara merasa tidak layak, saudara-saudara diasingkan, tidak ada yang mau bergaul, saudara bisa sebut apa saja. Ingat ini, Tuhan Yesus tidak pernah membuang. Tuhan Yesus tidak pernah membuang siapapun. Termasuk Tuhan Yesus tidak pernah membuang saudara-saudara dan juga saya. Tidak ada potongan-potongan hidup yang tidak dapat diubah oleh Tuhan Yesus. Tidak ada cacat, tidak ada kelemahan-kelemahan, tidak ada yang dapat karena itu menjadi alasan kita mengatakan saya terbuang. Tidak. Sama seperti dia berkuasa menciptakan lagi, dia sanggup melakukannya lagi bagi saya dan saudara-saudara. Orang buta ini menjadi bukti tidak ada yang jauh dari hadapan Allah. Orang buta ini menjadi bukti tidak ada yang tidak dapat kita bawa kepada Tuhan untuk dibenahinya. Karena itu ingatlah saudara-saudara, bahwa semuanya apa yang orang-orang beri sebagai label pada saudara-saudara, kekurangan, dosa, bawalah semuanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang berkuasa mengambil rasa sakit kita, rasa malu kita, kehancuran kita, dan mengubahnya menjadi kesaksian. Dulu saya begini, tetapi sekarang tidak. Karena Dia. Jadi dari orang buta ini kita belajar, saudara-saudara. Kita tidak pernah sendirian. Yesus tidak pernah melupakan saudara-saudara. Dia tidak pernah melupakan kita. Sama seperti orang buta itu yang dipulihkan, yang dapat melihat sekarang. Saudara-saudara, kuasa Yesus juga tersedia bagi saya dan saudara-saudara. Karena Dia tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, penolakan menjadi penebusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan korban persembahan syukur kita. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita. Dan hari ini ada persembahan syukur bulanan yang akan kita bawa bersama-sama melalui kotak yang ada di depan. Dan hari ini juga ada Waskom Kasih untuk mendukung saudara kita yang beberapa waktu yang lalu mengalami musibah rumah kebakaran. Tepatnya saudara kita dari Rayun 4. Sudah disiapkan Waskom di depan, mohon kiranya kita semua mengambil bagian di dalamnya. Dan marilah kita memasuki persembahan syukur kita kepada Tuhan. Silakan. Sementara itu kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 314.
Jemaat saya jemput berdiri, mari bersama-sama kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bagimulah puji-pujian, syukur dan hormat kami naikkan Bapa. Tak terbilang sukacita kami menyaksikan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu dan berkat-berkat-Mu yang selalu tersedia, cukup dan bahkan berlimpah-limpah kami terima dari tangan-Mu. Kami berterima kasih oleh karena tiap-tiap hari Engkau menggenapi janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami dan bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Berkat-Mu mengiringi jalan-jalan hidup kami. Karena itulah kami datang kepadamu menaikkan puji-pujian kami ini Bapa, sebab hanya Engkau yang layak menerimanya. Karena itu dari hidup yang Engkau berkati seperti ini kami datang lagi membawa korban-korban syukur ini di hadapan-Mu. Bukan karena Engkau berkekurangan, tetapi kami memberi oleh karena kami tahu Engkau sumber dari berkat ini. Karena itu dari hidup yang Engkau berkati kami rindu Bapa, supaya ini menjadi bagian dari cara-Mu menjadikan hidup kami menjadi berkat. Karena itu pakailah persembahan-persembahan yang kami kumpulkan ini, baik yang kami kumpulkan dalam amplop-amplop syukur bulanan, melalui kantong-kantong kolektor, melalui persembahan-persembahan khusus Natsar persepuluhan. Berkati semuanya ini Bapa, dan biarlah ini menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Sambil kami terus berdoa memohon, berkati setiap kerja dan jeripaya kami masing-masing tiap-tiap harinya, supaya tempat di mana kami pergi mengabdi dan bekerja menjadi tempat di mana kami melayani Engkau dan kami dikenyangkan Tuhan dengan berkat seperti ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, demi Kristus Tuhan sumber berkat, kami menaikkan doa ini kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Jemaat saya jemput berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman dengan bersama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kami menghampiri kekudusan-Mu Bapa di dalam surga. Kami kembali menaikkan puji-pujian, syukur dan hormat kami, menandai sukacita kami oleh karena menyaksikan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup tiap-tiap hari kami. Terima kasih dari tengah hidup kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau berkenan menjamu kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu dan mendengarkan pelajarannya. Dan sekarang kami mohon kuasa-Nya Bapa, supaya sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengarnya saja, tapi kami melakukannya, karena itulah yang Engkau kehendaki. Kami berterima kasih untuk kebenaran yang Engkau singkapkan kepada kami ini, tentang pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, tentang kuasa yang sanggup Engkau lakukan dan kerjakan dalam hidup kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa kami tetap dapat bersandar pada kuasa-Mu dan menyaksikannya lagi. Kami datang kepada-Mu berterima kasih Bapa, dan biarlah firman yang kami dengarkan ini menjadi pedoman, petunjuk bagi langkah hidup kami di minggu yang baru. Anak-anak-Mu yang akan melanjutkan tanggung jawab pengabdian kerja mereka. Beberapa anak-anak-Mu mungkin akan melanjutkan pekerjaan mereka sesudah dari tempat ini, kemanapun mereka pergi Bapa, dan kapanpun. Pergilah bersama dengan anak-anak-Mu, bawa dalam penyertaan-Mu mereka, supaya tempat di mana mereka mengabdi dan bekerja tiap-tiap hari menjadi tempat di mana mereka memberikan segala yang terbaik mereka. Oleh karena mereka melayani Engkau sebagai Tuhan mereka, sebagai pengucapan syukur mereka karena Tuhan yang sudah melakukan segala yang baik bagi mereka. Berkati semua anak-anak-Mu. Kami juga datang berdoa Bapa di dalam surga, berterima kasih untuk cara-Mu memberkati hidup bersama kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang menyertai hari-hari hidup kami. Seharusnya kami datang berterima kasih untuk berkat 1 tahun usia yang Kau karuniakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, yang Kau tambahkan 1 tahun usia antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Agustus ini. Baik mereka sebagai pribadi maupun sebagai suami dan istri dalam pernikahan. Bersama-sama kami dengan semua anak-anak-Mu kami datang bersyukur untuk tahun-tahun anugerah yang Engkau anugerahkan dan berikan. Lalu kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang terus akan menyertai mereka lagi, dan untuk menunjukkan kepada mereka rancangan-Mu bagi mereka, untuk menunjukkan kepada mereka kuasa-Mu, bahwa Engkau belum selesai dengan mereka. Karena itu biarlah tahun-tahun pemberian-Mu dipakai dengan bijaksana Bapa, supaya kami pakai untuk terus mengabdi dan melayani Engkau dan memberikan segala yang terbaik sebagai bagian dari cara kami melayani Engkau. Kami juga datang dari tengah hidup kami sebagai jemaat-Mu Bapa.
Saat kami teringat kekasih-kekasih kami yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka. Mereka yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah kediaman masing-masing. Beberapa di antara mereka sudah tidak dapat lagi hadir dalam persekutuan jemaat seperti ini. Mereka mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Karena itu kami datang berdoa dan menyebut mereka, dan memohon kiranya kasih dan kuasa-Mu dinyatakan lagi pada mereka, sama seperti yang Kau nyatakan kepada orang yang buta sejak lahir ini. Supaya kami tidak berhenti berharap tentang kuasa-Mu, bahwa Engkau belum dan tidak berhenti bekerja, bahwa Engkau terus menyertai saudara-saudara kekasih kami, dan Engkau merancangkan yang sempurna bagi hidup mereka. Karena itu kami menaruh mereka di hadapan-Mu, dan biarlah di dalam kuasa Tuhan mereka hidup. Dan dalam segala pergumulan-pergumulan biar bersama Tuhan mereka berjuang. Karena tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa menyebut kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Bapak Markus Rombe, kekasih kami Bapak Amari Makara, Bapak Pendeta Emeritus FN Bonde, Ibu Yesna, kekasih kami Ibu Bidan Mariana, Bapak Paulus Tandi Pailang, kekasih kami Ibu Mercy Jaswari, kekasih kami Bapak Octavianus Bongga, kekasih kami Bapak Penmasa Ginting, Bapak Johan Rampualo, Bapak Yohanes Malolok. Kami menyebut kekasih-kekasih kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah Engkau menjadi sandaran, menjadi tempat di mana kami dapat menyerahkan perjuangan hidup kekasih-kekasih kami, sambil berharap bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala yang baik bagi mereka. Hanya pada Tuhan yang sanggup melakukan dan memberikan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Hanya Engkau yang berkuasa melakukannya. Karena itu Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kekasih-kekasih kami, supaya di tengah-tengah perjuangan-perjuangan mereka melawan sakit penyakit mereka dan kelemahan-kelemahan tubuh mereka oleh karena usia, mereka tidak berhenti berharap pada kuasa Tuhan. Kami juga datang dari tengah hidup kami sebagai orang tua atas anak-anak kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk menyaksikan apa yang Tuhan buat dalam hidup anak-anak kami, dalam pendidikan mereka, bahkan anak-anak kami yang masih dalam gendongan, anak-anak kami yang dalam pekerjaan-pekerjaan mereka tiap-tiap hari, anak-anak kami yang bersama-sama bahkan yang terpisah jauh dari kami oleh karena pekerjaan dan karena pendidikan. Sertai anak-anak kami Bapa. Peliharakan mereka seperti Tuhan peliharakan kami. Dan biarlah Engkau melalui firman-Mu mengingatkan kami semuanya, bahwa Engkau berkuasa merancangkan dengan sempurna masa depan anak-anak kami, dan bahwa Engkau belum selesai melakukannya. Bahwa kami dapat terus menyerahkan anak-anak kami kepada kuasa-Mu, dan Engkau berkuasa melakukannya. Karena itu Bapa, di dalam tangan-Mu kami menaruh anak-anak kami dan masa depan mereka pada Tuhan yang sanggup melakukan yang baik, melakukan segala perkara bagi mereka. Kami datang berdoa di hadapan-Mu, menyerahkan pelayanan kami sebagai gereja-Mu, jemaat Uraet Labora ini Bapa, dalam tanggung jawab pelayanan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, sebagai pelayan-pelayan jemaat-Mu, pendeta, penatua, diaken, sebagai pengurus kategorial, sebagai keluarga-keluarga yang tersebar di 5 rayon pelayanan, bersama dengan BP3 jemaat-Mu, panitia pemilihan penatua diaken jemaat-Mu, yang sedang mempersiapkan tahap baru dalam pemilihan para dokter dan para medis di pos pelayanan kesehatan jemaat-Mu, para guru dan pengasuh sekolah minggu dan kebaktian remaja, tata usaha koster, tim musik, multimedia. Berkati kami semuanya ini Bapa, supaya Engkau berkenan memakai kami untuk menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa dan ajaib itu, supaya hidup dan pelayanan kami, supaya rumah tangga kami menjadi alat kesaksian tentang kuasa-Mu,
supaya dari hidup kami banyak orang datang karena ingin mengenal Engkau dan menaruh hidup mereka dan mempercayakan kepadamu ya Juru Selamat. Berkati kami anak-anak-Mu ini Bapa. Ingatkan kami tentang tugas dan tanggung jawab kami sebagai kepunyaan, supaya kami hidup hanya bagi Tuhan. Supaya kami hidup di dalam terang Tuhan tiap-tiap hari. Sebagai orang-orang yang matanya telah dibukakan dan menyaksikan kemuliaan itu. Biarlah kuasa Tuhan menaungi kami, supaya ketika kami kembali melanjutkan hidup kami masing-masing, dengan kuasa yang dari Tuhan, kami berbuah-buah. Kami bersaksi tentang Engkau, tentang kasih-Mu, dan tentang kuasa yang tersedia padamu, yang dapat dinikmati dan diterima oleh siapapun. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menaruh seluruh rumah hidup masing-masing kami, rumah tangga kami kepadamu. Kepada penyelenggaraan Tuhan, supaya hanya Tuhan dan dari Tuhan saja kami memperoleh kepuasan dan sukacita tiap-tiap harinya. Di dalam nama Yesus Bapa, kami menaikkan puji-pujian dan syukur ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat lembaran warta jemaat Minggu 10 Agustus 2025. Yang pertama, untuk ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. Demikian juga ibadah PK Lansia dan PKPG Klasis Kendari Konawe Utara tidak ada perubahan. Majelis Jemaat Oren menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi sidang jemaat mulai hari ini sampai hari Sabtu. Untuk penyampaian minggu depan tanggal 17 Agustus 2025 pada ibadah jam kedua atau jam 10 akan dilaksanakan ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Juga minggu depan tanggal 17 Agustus 2025, Bapak Pendeta Elasar Embone STH akan melayani di pos pelayanan Oikomene Boinaga Konawe Utara. Berika duka cita telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhumah Rati Laisa pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 dan telah dikebumikan pada hari Rabu 6 Agustus 2025 di TPU Ponggolaka. Segenap majelis jemaat menyampaikan ucapan turut berduka bagi segenap keluarga. Kemudian info baptisan kudus disampaikan pada warga jemaat bahwa minggu depan tanggal 17 Agustus 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus pada ibadah jam ketiga atau jam 5 sore untuk satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak. Dan bagi anggota jemaat yang juga akan membaptiskan anaknya dapat mengambil formulir pada tata usaha. Pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 15 dan 16 Agustus 2025 jam 17 atau jam 5 sore sampai selesai pelayan Bapak Pendeta Martinus Pongtrunan. Kemudian info PKB, ibadah bersama PKPKB sekelas Kendari Konawe Utara akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 pukul 18 sampai selesai tempat gedung gereja Jemaat Getsemani Kendari. Diharapkan kehadiran PKPKB dalam ibadah tersebut dan dapat mengambil bagian persembahan pujian. Juga untuk info PK-Smar, ibadah gabungan sekolah minggu PK-Smar sekelas Kendari Konawe Utara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 jam 16.30 WITA, tempat gedung gereja Mahanain Hombis dengan diskot nuansa Nusantara. Diharapkan masing-masing pengurus untuk mengutus sebanyak 15 orang perwakilan dan 2 orang guru untuk mengikuti ibadah tersebut.
Dan yang terakhir untuk jemaat yang hadir pada jam kedua ini, laki-laki 91 orang, perempuan 144 orang, jumlah 235 orang. Terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama menyanyikan nyanyian Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandar yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandar yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandar yang kekal. Ayat 2 semua laki-laki. Benar ikut jalannya, bersandarkan dengannya kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan dengannya kekal. Semuanya. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandar dengan yang kekal. Ayat 3 semua perempuan. Semua. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandar dengan yang kekal. Jemaat, kembalilah dalam hidupmu, lakukanlah firman Tuhan dan pergilah bersama berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Sidang Jumat mengakhiri ibadah kita saat ini, kita angkat pujian dari Kidung Jumat 269 ayat 1 dan kedua. Kalimat pertama saya akan nyanyikan dan saudara-saudara akan lanjutkan pada kata kami ikuti Taraja. Hai musafir mau kemana, kau langkahkan langkahku jemaat. Kami ikuti Raja dan berjalan
Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.